pribadi tidak punya dosa. Wal faiz dan meraih kemenangan. Artinya apa? Kita itu bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan, sholat kita di bulan Ramadan, tarawih kita di bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Permohonan yang ketiga, kullu amin wa antum bi khairin. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kullu amin dalam 1 tahun. Kullu amin wa antum bi khairin. Kita semuanya itu dalam keadaan baik. 1 tahun itu berarti mulai dari Syawal sampai kemudian Syawal berikutnya. Ramadan sampai kemudian Ramadan berikutnya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Dalam 1 tahun itu kita dalam keadaan baik, dalam keadaan baik. Baik itu artinya apa? Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih berkesempatan punya umur hidup di tahun ini dalam keadaan baik. Dan kalau kemudian kita ditakdirkan oleh Allah ajal menjemput kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kullu amin wa antum bi khairin. Dalam 1 tahun ini kita dalam keadaan baik. Hayatuhu wa mamatuhu khairun. Hidup kita baik dan mati kita dalam keadaan baik. Yang jadi pertanyaan, ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara mempertahankan doa itu bagaimana? 3 hal permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita caranya bagaimana? Yang pertama, ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita disiplin sholat. Ramadan mengajarkan kita disiplin sholat. Maka kemudian sholat 5 waktu kita laksanakan tepat waktu berjamaah harus kita teruskan, harus kita istiqomahkan di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian ketika kita keluar bulan Ramadan masuk di 11 bulan berikutnya kemudian kita tidak tertib. Maka sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu harus kita istiqomahkan, harus kita istiqomahkan. Dan sholat 5 waktu berjamaah itu, tepat waktu berjamaah itu adalah amalan istimewa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Amalan istimewa salah satu di antaranya adalah sholat 5 waktu berjamaah. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Karena sholat ini adalah rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan. Seorang guru ketika ngajari muridnya, guru tidak berani berjanji. Ketika muridnya lulus kemudian bisa berhasil, guru tidak berani berjanji. Seorang dokter ketika mengobati pasiennya, dokter tidak berani berjanji. Ketika diobati pasiennya kemudian menjadi sembuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan jaga kualitas hidupnya dan akan diberi keselamatan oleh Allah selama di dunia dan selama di akhirat. Maka kemudian untuk menuansakan Ramadan di luar bulan Ramadan, di 11 bulan berikutnya, yang harus kita lakukan pertama adalah disiplin sholat. Apalagi kalau kemudian sholat itu bisa kita lakukan tepat waktu dan berjamaah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa baca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu termasuk amalan yang menjadi pemberat timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran 1 huruf ketika kita baca dinilai 10 kebaikan oleh Allah. 10 kebaikan. Al-Quran itu merupakan amalan menjadi pemberat timbangan amal baik kita di hadapan Allah. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
di luar bulan Ramadan harus kita istiqomahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita sering baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan minimal. Kalau kemudian tidak bisa Al-Quran mulai dari juz 1 sampai kemudian juz 30, kita membaca ayat-ayat pilihan. Di dalam Al-Quran itu ayat pilihannya salah satu di antaranya adalah surat Al-Fatihah, itu ayat surat pilihan. Kemudian surat Al-Kahfi, surat pilihan. Surat Yasin, surat pilihan. Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, kemudian Tabarok, itu surat-surat pilihan. Lalu kemudian bisa kita lanjutkan pada surat-surat pendek. Kita nuanskan di luar bulan Ramadan ini dengan senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah karena menyampaikan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah karena menerima mukjizat terbesar Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Al-Quran itu adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammad, diturunkan ke dalam dada Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah al-mutawatir, sambung dari Allah kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada kita. Yang luar biasa, Al-Quran itu adalah al-muta'abbadu bitilawati. Orang yang ketika membaca Al-Quran itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuansakan Ramadan, menuansakan selain bulan Ramadan itu. Menuansakan Ramadan di 11 bulan sesudah bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Yang kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah puasa sunnah. Membiasakan puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Kita ambil salah satu di antaranya adalah puasa sunnah Kamis Senin, puasa sunnah Kamis, atau puasa sunnah yang lain. Kita biasakan merindukan dengan bulan Ramadan dengan puasa. Yang kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah mengistiqomahkan sedekah di luar bulan Ramadan. Sedekah itu tatfa'ul bala, dan orang yang bersedekah tidak akan kurang hartanya. Tidak akan berkurang hartanya. Dan sedekah itu termasuk salah satu di antara amalan yang menjadi pemberat timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita biasakan lagi di luar bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita bisa tarawih, di luar bulan Ramadan kita bisa istiqomahkan, lanjutkan dengan melaksanakan qiyamul lail. Semoga Allah senantiasa memberi kemampuan kepada kita semuanya untuk menjadikan di luar bulan Ramadan itu seperti bulan Ramadan. Dan puncaknya harapan kita bersama, semoga kita semuanya dijadikan umatnya Rasulullah SAW yang telah masuk surga bersama Rasulullah SAW. Yadkhuluna jannah liqa'a rabbih. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.